Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Regita Julija Permata Indah dengan NIM 1806014 dari kelas 7B PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta yang akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran terpadu. Nah, sebelumnya, apa sih itu pembelajaran terpadu? Menurut T. Rakazoni pada tahun 1996, bahwa pembelajaran terpadu merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Nah, lalu apa saja sih model-model yang terdapat pada pembelajaran terpadu itu? Nah, model yang pertama yaitu ada model penggalan atau fragmented. Nah, model penggalan ini dicirikan dengan pemisahan materi pembelajaran ke dalam poin-poin terkecil, seperti misalnya materi bahasa Indonesia, keterampilan berbahasa. Nah, nantinya akan dipecah menjadi berbicara, menulis, menyimak, serta membaca dan dilaksanakan pada jam yang berbeda. Nah, lalu model yang kedua yaitu ada model keterhubungan atau connected. Nah, model keterhubungan ini, contoh penerapannya dalam pembelajaran ini adalah saat guru menghubungkan konsep matematika dengan konsep pajak, memulai bisnis dengan cara menabung yang memiliki ciri yaitu dengan mengelompokkan poin-poin pembelajaran dalam suatu kategori yang saling terhubung. Lalu selanjutnya yang ketiga ada model sarang atau nested. Nah, model sarang ini merupakan perpaduan disiplin ilmu seperti keterampilan sosial, berpikir, mengorganisasi pada suatu pembelajaran. Nah, keunggulan dari model sarang ini yaitu penggabungan keterampilan yang berfokus pada strategi berpikir, isi pembelajaran, keterampilan sosial sehingga pembelajaran bisa berkembang dan bisa berfokus pada isi pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu ada model urutan atau rangkaian atau sequenced. Nah, cirinya yaitu guru bisa membuat topik secara runtut sesuai dengan topik yang akan dibahas. Contohnya yaitu pada cerita sejarah, guru akan membantu siswa untuk dari ceramah menceritakan sejarah dari terbentuk atau menilik dari kehidupan pada sejarah yang diceritakan hingga isi pikiran masyarakat. Nah, lalu yang kelima yaitu ada model bagian atau shared. Nah, model bagian ini merupakan perpaduan dari dua mata pembelajaran yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda tetapi memiliki beberapa bagian yang mirip. Lalu yang selanjutnya ada yang keenam model jaring laba-laba atau webbing. Nah, pada awal pembelajaran ini guru akan memilih topik utama yang selanjutnya menentukan sub-sub tema yang akan dipelajari. Nah, sangat sesuai dengan digunakan untuk siswa sekolah dasar. Nah, langkah-langkah untuk model jaring laba-laba ini yaitu yang pertama memilih topik diskusi antara guru dan siswa, lalu menentukan kompetensi dasar, lalu mengenalkan topik secara menyeluruh, selanjutnya merancang kegiatan belajar mengajar dan kegiatan yang bisa menghubungkan topik dengan kompetensi pengetahuan sikap dan keterampilan, lalu mengkoneksikan dengan setiap kegiatan. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada model galur atau benang, biasa juga disebut dengan threaded. Nah, pengkombinasian macam-macam keterampilan. Jadi model galur ini yaitu pengkombinasian macam-macam keterampilan. Contohnya yaitu melaksanakan pengukuran dan prediksi pada sebuah fenomena pada cerita atau cerpen yang bisa memperhitungkan peristiwa pada cerita. Lalu yang kedelapan ada model keterpaduan atau integrated. Nah, model keterpaduan ini bisa dibilang model yang mengkombinasikan sebuah tema dari materi yang berbeda, namun fungsi dan kegunaannya memiliki kedalaman tema yang sama pada bagian tertentu.
Nah, tema fakta yang tadinya dihususkan seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi bisa dicakup pada satu mata pembelajaran umum, yakni IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Lalu yang selanjutnya model ke-9 ada model celupan atau terbenam atau immersive. Nah, merupakan model yang memadukan pembelajaran yang disukai oleh siswa sehingga siswa bisa bertukar informasi dan pengalaman. Lalu yang ke-10 model jaringan atau network. Nah, di sini siswa akan memadukan segala pembelajaran yang ada dalam bentuk imajinasi dan probabilitas. Nah, hal ini digunakan untuk merubah konsep dan pembuatan solusi sesudah siswa melaksanakan penelitian langsung di lapangan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.